KIP Siliwangi Bandung with major English Education Study Program. I'm from 8th class 2013. Perkenalkan, nama saya Ema Fiani, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di IPB Siliwangi Bandung. Sebelumnya terima kasih banyak karena ketersediaan waktunya dan waktu luangnya telah bersedia menjadi objek dari sasaran fokus kedua pada siklus kedua ini, yaitu tentang pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Dan sebelumnya dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD Negeri Bangga dengan jumlah karyawan atau PTK itu ada 21 orang, satu kepala sekolah 1, PTK-nya 17, terus OPS-nya 1, pustakawannya 1, dan penjaga sekolah 2, jadi semuanya ada 21 orang. Terus juga jumlah murid di SD Rongga itu adalah 444 orang. Terus juga nama ibu, perkenalkan nama ibu, nama kepala sekolah SDM di Pengurah, ya, Titin Hartini SPD, kepala sekolah baru 3 tahun, ya, pindahan dari SDM Cipati 2, dan di sini mulai tugas itu Juli 2018 di sini. Jadi sudah 2018, 19, 20 ini hampir 3 tahun lah, 3 tahun. Dan kebetulan ibu tahun 2022 itu pensiun, sekarang mau mengajukan pensiun. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya atas kebersediaannya untuk menjadi objek dari wawancara, observasi, partisipasi dan fokus Ibu semua ini berkenaan dengan pembelajaran masa pandemi. Dan sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibunya nanti kepala sekolah di sekolah semua. Ibu, bagaimana nih awal mulanya sejarahnya atau terbentuknya total SKS ini? Kalau dulu sebelum ada bangunan dari PMPM desa itu, kita sempat belajar di madrasah, di rumah juga, sampai akhirnya mendapatkan bangunan ini. Aku dulu sama sekarang ada beberapa kendala gitu dalam pendirian itu. Ya banyak. Salah satunya kan harus ada izin dari tetangga untuk menghibahkan tanah, izin dari anak-anak, ahli waris gitu. Sampai bisa terbentuk seperti ini, ya alhamdulillah lancar gitu, ada ya walaupun sedikit ada gitu. Udah berapa tahun berarti kalian berdiri? Kalau dari ininya mah tahun 2007 ya, kalau mendapatkan bangunan itu dari 2014. Berarti udah berlangsung 7 tahun Lebih. Ada berapa tenaga pendidik di Pak ini? Di SPS Mawar itu 3 mungkin sekarang. Pada awalnya berapa? Awalnya 4, kemarin yang keluar 1. Hubungan dengan masa pandemi, aku pasti ada perubahan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran selama masa pandemi gitu. Bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemi? Pasti dengan adanya pandemi ini, COVID-19, itu tentu pembelajaran itu jauh kalau dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran masa pandemi itu guru itu dengan menggunakan pembelajarannya dengan menggunakan dalam jaringan atau online, kedua dengan luar jaringan atau link, dan yang ketiga adalah jarujung, guru berkunjung atau murid mengunjungi guru dan mengadakan pembelajaran di luar sekolah. Tapi tidak semua di perkelompok, misalkan kelompoknya kalau ada 30 orang dibagi 5 kali gitu. Jadi hari ini misalkan 6 orang gitu. Jadi semua jadi semua ini. Juga luring, kalau luring itu karena
kalau di desa, kalau di kampung itu tidak semua masyarakat atau orang tua yang mempunyai handphone itu dianjurkan pembelajarannya secara umum. Jadi oleh orang tua pembelajaran itu atau tugas itu diambil oleh orang tua di sekolah. Karena untuk siswa yang daring, luring dan jamjung itu perlakuannya harus sama karena kurikulumnya juga sama, jadi harus melayani kalau sekolah atau guru harus melayani siswa dan orang tua. Terus bagaimana gitu proses pengajaran dan pembelajaran baik di masa pandemi atau sebelum masa pandemi, apakah sama aja? Kalau waktu masa sebelum pandemi ya, sebelum adanya wabah ini, kita belajar seperti biasa 1 minggu itu 4 hari ya, 5 hari ya, sampai hari Jumat, sampai hari Jumat. Pembelajaran selama 2 jam, istirahat 15 menit, belajar dari jam 8 sampai jam 10 lebih pulangnya. Kalau untuk di masa pandemi lebih dibatasi. Nah, kalau untuk di masa pandemi itu dikurangi waktunya. Nah, pada dasarnya memang kita belum boleh tatap muka gitu ya, tapi dikarenakan dengan situasi seperti ini untuk mengajar anak yang usia 4 sampai 5 tahun itu kayaknya gak bisa dihindari gitu ya. Kita antisipasi aja dengan tatap muka dengan Batasan protokol kesehatannya gitu. Jadi waktunya dikurangi hanya 1 jam pembelajaran. Apakah pernah ada diadakan pembelajaran secara online sebelumnya? Pernah, online pernah. Selama 1 bulan ya, kalau nggak salah online 1 bulan. Kendalanya apa gitu Bu untuk pembelajaran online? Kalau untuk pembelajaran online ini itu kendalanya orang tuanya yang banyak mereka tidak mau secara online gitu. Mungkin salah satunya ada yang tidak punya HP kan ya, itu. Yang keduanya kuota, dan mungkin orang tuanya kan kalau online itu harus mendamping di rumah dan mereka kayaknya nggak mau gitu. Jadi Bingung sendiri gitu. Sekarang dengan masa pembelajaran pandemi sekarang banyak hal-hal yang jauh kalau dibandingkan dengan tatap muka. Satu, anak itu kadang dalam pandemi dalam daring nggak ada, luring nggak ada, ya. Terus jamjung juga nggak ada anak yang sampai seperti itu. Nah, terus apa upaya dari sekolah atau dari guru? Tentu upayanya harus satu ya harus memberitahu lewat surat dulu. Terus setelah kalau tidak ada tanggapan baru dikunjungi oleh guru ke orang tuanya maunya apa pembelajaran ini. Sebab untuk pengisian rapor, untuk apapun kalau guru itu harus memerlukan penilaian ilmu pengetahuan. Sedangkan penilaian seperti sikap itu tentu akan susah untuk menilainya kalau pembelajarannya secara daring gitu. Menurut Ibu dampak positif dan negatif adanya pandemi ini gimana gitu pada pembelajaran? Kalau negatifnya mungkin banyak ya. Kalau pandemi ini negatifnya kan kita belajar anak tidak maksimal. Biasanya yang 2 jam hanya sejam untuk pengenalan aja waktunya nggak cukup gitu. Apalagi untuk dikasih materi. Kalau yang positifnya apa ya? Mungkin jadi yang anaknya nggak begitu ini tuh protokol kesehatan kan sekarang benar-benar itu protokol kesehatannya tiada sih dan Cuci tangan, mungkin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Buat dampak positif dan negatif dari kebijakan itu seperti apa gitu? Kalau negatifnya kebijakan belajar secara daring, luring dan jarum itu negatifnya itu seperti tadi. Jadi banyak anak karena tadi dikatakan bahwa tidak semua orang tua mempunyai negatifnya yang tidak mempunyai handphone, jadi dia tidak ikut daring. Nah itu positifnya dengan adanya ini juga kita tahu mana anak dengan adanya daring atau mungkin mana anak atau orang tua yang betul-betul memperhatikan anaknya dalam belajar. Kadang-kadang ada anak kalau anak tidak mau orang tua tidak peduli, tapi ada anak yang terus saja mengikuti setiap ada tugas, orang tuanya juga mendukung ke sekolah nanya itu dan itu positifnya ada. Juga untuk luring kadang-kadang luring itu juga ada banyak negatifnya karena anak kan tidak datang itu bukan anak tapi orang tua. Kadang-kadang orang tua kan di sini ada anak yang dititipkannya sama neneknya, itu kasihannya yang dititipkan kepada neneknya. Ibu orang tuanya itu bekerja, jadi anak itu kurang diperhatikan oleh ibunya karena dia bekerja, oleh neneknya karena dia sudah mungkin udah tua. Itu untuk negatifnya.
Dan kalau jantung sama, kalau moda jantung juga, kalau moda jantung positifnya ada. Ya, jadi dilihat walaupun dengan masa pandemi ini, tapi guru bisa dengan adanya jarum di suatu tempat tapi tidak di sekolah, bisa tahu bahwa anak ini sampai di mana kemampuannya, dia sudah bisa menulis atau membacanya. Terus juga apa respon dari orang tua, apa benar dia mau belajar. Kalau yang walaupun yang itu nggak ada orang tua yang tidak mau menggunakan anaknya atau anaknya agak malas itu tidak ya, itu jadi ada negatif dan positif. Banyak yang mengeluh orang tua itu, jadi murid udah beli seragam, beli sepatu, akhirnya belum dipakai udah tidak mengenal lagi. Itu negatifnya banyak. Juga perbedaan anak tinggal anak, jadi dengan adanya pandemi ini karena tidak ada tatap muka, tidak jadi banyak negatifnya seperti ya tadi malas belajar, main, terus ketergantungannya kepada HP gitu. Kalau dari kelas 3 atau kelas 4 ke atas ya, kalau kelas 4 ke bawah itu karena orang tua yang punya, tapi kebanyakan yang dari itu mah dari kelas 4 ke kelas sampai kelas 6 banyak yang anak itu menggunakan dengan HP itu ya cari yang lain gitu. Harapan Indonesia agar lebih baik dan di dalam dunia pendidikan harus lebih diperhatikan lagi, soalnya dengan pandemi ini ngeri banget lihat anak-anak gitu. Sedangkan masa depan anak-anak itu kan yang menentukan masa depan bangsa itu adanya di anak-anak. Bagaimana bangsa Indonesia mau maju, sedangkan anak-anaknya juga sekarang ya udah banyak kan gitu, kelihatan banget. Jadi dari pandemi ini kebanyakannya yang negatif kalau untuk pendidikan. Soalnya kan kalau dari gitu kebanyakan, apalagi yang sudah besar tidak dipantau, nah yang ada malah main HP, game gitu. Mudah-mudahan harapannya pandemi ini cepat berakhir ya gitu, supaya dunia pendidikan bisa kembali normal. Buat harapan ibu gitu sebagai pimpinan di sekolah ya Bu, buat Indonesia seperti apa? Kalau harapannya, nah yang pertama harapannya secepatnya bahwa pembelajaran tatap muka harus secepatnya, karena banyak hal atau banyak hal yang jauh kalau dibandingkan dengan kadang-kadang karena anak yang bawah kadang-kadang dengan tidak tatap muka, karena kelas 1 apalagi kelas 2 itu mau, apalagi dengan daring itu tidak akan berhasil satu pun, karena kalau dengan daring kelas 1 dan kelas 2 itu, apalagi kelas 1 tidak tahu mana guru-gurunya atau pengenalan sekolah itu. Ya itu harapan mungkin dari semua masyarakat, orang tua apalagi guru, karena tidak dulu dengan adanya begini, karena penilaiannya juga agak susah. Penilaiannya itu kadang-kadang kan nilainya itu bagus itu apakah dia sendiri yang buat atau yang berpikir atau yang di sini atau orang tua, itu tidak penilaiannya tidak terukur gitu, tidak terukur oleh guru. Kedua juga kemungkinan anak karena pasti dia akan lama-kelamaan dia akan enggak mau, karena udah terbiasa enak di rumah juga bahkan itu terjadi di semua se-Indonesia juga. Kalau kita masuk dalam begini tidak itu banyak ketinggalannya. Nah, itu harapannya ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan segera direalisasikan.